semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum perkenalkan, nama saya Windy Faravalia. Teman-teman bisa panggil aku dengan nama Windy. Oke, kali ini aku akan mereview salah satu berita internasional dengan tajuk Bank Dunia waspadai resiko stagflasi. Apa aja sih reviewnya? Terus simak videonya ya, teman-teman. Lanjut ya, teman-teman. Presiden Bank Dunia David Malpass meminta negara-negara di dunia mewaspadai adanya risiko stagflasi. Nah, teman-teman sendiri di sini nih, udah tahu belum sih apa itu stagflasi? Oke, stagflasi adalah kondisi di mana terjadi inflasi dan juga kontraksi yang terjadi secara bersamaan. Inflasi ini mengalami kelonjakan dengan pertumbuhan ekonomi menurun dan angka pengangguran juga semakin mengalami peningkatan. Nah, Presiden Bank Dunia meyakini bahwa risiko dari resesi di Eropa akan mengalami peningkatan. Hal ini sejalan dengan perlambatan ekonomi yang ada di China. Direktur IMF Asia dan juga Departemen Pasifik, Anna-Marie Goldie-Wolf mengatakan, akibat exposure perdagangan dan juga keuangan Asia ke Rusia dan Ukraina terbatas, ekonomi Asia akan terpengaruhi oleh krisis melalui harga komoditas yang lebih tinggi dan juga pertumbuhan yang lebih lambat di mitra dagang Eropa. Selain itu, inflasi di Asia juga mulai meningkat pada saat perlambatan ekonomi China menambah tekanan pada pertumbuhan regional. Oleh karena itu, menurutnya Asia menghadapi prospek stagflasi dengan pertumbuhan lebih rendah dari yang diperkirakan sebelumnya dan inflasi lebih tinggi. IMF sendiri telah merevisi perkiraan ekonomi Asia yang akan tumbuh 4,9% pada tahun ini, turun 0,5% dari proyeksi pada Januari sebelumnya. Sementara untuk inflasi di Asia sekarang diperkirakan mencapai 3,4%, 1% lebih tinggi dari perkiraan pada bulan Januari lalu. Oke, dilaporkan juga nih teman-teman, ada 70 juta orang masuk ke dalam kategori kemiskinan ekstrim sebelum pandemi COVID-19. Nah, selain negara-negara di Eropa dan juga yang ada di China terdampak, negara berkembang juga semakin terkena imbasnya, yakni adanya perlambatan tajam dalam pertumbuhan global. Hal ini tentunya akan membawa resesi global yang semakin memburuk atau semakin parah. Selain itu nih teman-teman, hal ini juga berpengaruh pada harga pupuk dan juga harga energi semakin meningkat tajam, kenaikan suku bunga, dan juga depresiasi mata uang hingga capital outflow. Adanya permasalahan pelik di atas, David Malpass angkat bicara terkait saran-saran yang bisa mengatasi permasalahan yang ada di negara berkembang. Di antaranya yaitu yang pertama, adanya efisiensi fiskal dengan target pengeluaran lebih banyak untuk orang miskin. Yang kedua, memprioritaskan dana pendidikan, kesehatan, dan juga aspek-aspek bidang lainnya. Dan yang terakhir, negara berkembang haruslah bisa beradaptasi dengan perubahan iklim yang ada. Oke, terima kasih teman-teman udah nonton vlog review berita internasional pada hari ini. Semoga dapat manfaat. Sekian dan terima kasih.